Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku El Prana. Aku kepingin tahu nih, kamu dari negara mana? Ada yang dari Malaysia nggak? Coba komen nama kamu dan asal negara kamu di kolom komentar ya. Apapun negara kamu, kita semua adalah saudara. Negara adalah sebuah wilayah yang berisikan kumpulan penduduk dengan hukum dan aturan yang berlaku, memiliki kekuatan militer dan dapat berdiri secara independen tanpa campur tangan dari pihak lain. Sebagai contoh, kita adalah warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah Indonesia. Untuk itu, kita perlu nih mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku di negara ini. Tidak boleh ada satupun warga asing dari negara lain yang bisa masuk ke Indonesia tanpa melewati penjagaan yang cukup ketat, baik itu melalui bandara, pelabuhan, dan perbatasan negara lainnya. Ngomongin soal negara, siapa nih di sini yang pernah dengar istilah country humans? Atau jangan-jangan kamu adalah salah satu penikmat country humans? Dalam bahasa Indonesia, country humans berarti manusia negara. Ini merupakan sebuah istilah untuk menggambarkan karakter manusia dengan simbol bendera negara di tubuhnya. Ada hampir 200 karakter yang muncul dalam country humans ini, mewakili negara mereka masing-masing. Namun hanya ada beberapa belas saja yang sering muncul dan dikenal secara global. Sosok-sosok karakter tersebut menjadi viral dan bermunculan sebagai komik, meme, maupun video animasi. Bukan El Prana namanya kalau aku tidak menyelidiki hingga fakta terdalam dan tergelap mengenai topik tersebut. Ternyata beneran country humans menyimpan banyak sekali misteri yang mengerikan. Di video kali ini El Prana akan membahas cerita seram di balik country humans lengkap dengan teori dan faktanya. Perlu diingat kalau ini murni konten hiburan. Seluruh hal yang aku jelaskan di sini bersumber dari analisis pribadi dan juga teori-teori yang tersebar di internet. Aku tetap serahkan sepenuhnya ke kamu, boleh percaya, boleh juga tidak. Pada tahun 2009 ada sebuah forum internasional dari Jerman bernama Krauchan.net. Forum ini berjenis imajiner yang hanya dapat memposting gambar sebagai sarana berkomunikasi para member. Menjelang akhir tahun, rating forum ini meningkat pesat saat ada member asal Polandia yang memposting komik monolog singkat dengan karakter berwujud bola. Bukan bola biasa, namun bola ini memiliki simbol bendera Polandia. Komik tersebut semakin populer terutama saat membahas isu politik, isu panas tentang presiden Polandia, dan juga isu mengenai negara tersebut. Sekedar informasi, komik monolog ini disebut sebagai Poland Ball. Lama-kelamaan nih, member-member lain mulai mencoba untuk memposting hal serupa, yakni membuat komik monolog dengan bola bendera negara mereka masing-masing. Dimulai dari momen inilah istilah country ball dikenal, sebuah istilah untuk menggambarkan semua jenis bola bersimbol bendera negara di dunia. Country ball ini langsung melejit pesat tidak hanya di forum namun juga di sosial media lain seperti Facebook misalnya. Para member forum menyebarkan fenomena ini agar country ball semakin dikenal dan digemari, hingga terus-menerus memproduksi meme yang tiada batasnya. Kreativitas para penikmat country balls mulai bermunculan hingga menciptakan fanbase yang kuat. Setelah country ball tenar, muncul lagi sebuah komunitas baru bernama Scandinavia and the World, berisikan komik pendek tentang rakyat Skandinavia dengan simbol bendera mereka di bajunya. Komunitas ini sangat kuat hingga mampu menciptakan situs resmi mereka sendiri. Ditambah lagi saat itu lagi gencar-gencarnya anime kan. Ada sebuah anime terkenal berjudul Hetalia yang langsung mendapatkan spotlight saat itu karena cerita uniknya. Berisikan karakter-karakter anime perwakilan negara-negara di dunia. Mereka hidup bersama dan saling mengenal satu sama lain dengan sifat unik masing-masing negara. Nah, dari kedua hal tersebut, komunitas country ball mulai menyadari sesuatu. Gimana kalau misalnya bola-bola negara ini kita ubah jadi versi manusia, namun mereka memiliki sifat dari negara mereka masing-masing, seperti Amerika yang superpower, Singapura yang pekerja keras, dan lain sebagainya. Dari momen inilah istilah country human tercipta. Mereka adalah karakter manusia dengan simbol bendera negara yang melekat di wajah.
Rusia. Berbeda dengan Hetalia yang murni karakter manusia sesuai ras negara tersebut, ataupun Scandinavia and the World yang hanya melekatkan bendera negara di tubuh mereka. Country Humans tampil lebih ikonik karena simbol bendera negara muncul di bagian wajah. Kehadiran Country Humans sangat disambut baik oleh para penggemar. Mereka dapat berkreasi dengan sosok karakter negara sesuai dengan preferensinya. Misal pada gambar ilustrasi, mereka suka mencocokkan negara-negara Asia Tenggara sebagai satu keluarga. Itu karena memang mereka semua adalah anggota dari ASEAN, atau hubungan romantis antara Amerika dengan Rusia sebagai simbol bahwa kedua negara tersebut memang memiliki kerjasama diplomatis terkait sumber daya alam dan juga militer. Kalau kamu nih sebagai penikmat Country Humans, karakter negara mana saja yang jadi favoritmu? Komen di bawah ya. Hal-hal seperti itulah yang menurut Elprana menjadi sisi positif dari komunitas Country Humans. Para penggemar mampu mengemas informasi penting hubungan antar negara di dunia menjadi karya seni populer yang mudah untuk diserap oleh masyarakat luas. Contoh lainnya lagi, untuk mempermudah anak-anak belajar sejarah, Country Humans mampu menghadirkan cerita bergambar tentang kejadian historis masa lampau dengan karakter-karakter Country Humans tersebut sebagai perwakilan negara-negara, seperti sejarah penjajahan Jepang di Indonesia misalnya, atau konflik Amerika-Vietnam yang pernah terjadi secara historis. Karena dikemas dengan kekinian, banyak anak-anak yang lebih mudah memahami sejarah melalui fenomena Country Humans ini. Selain ilustrasi dan komik, Country Humans juga berlanjut ke tahap berikutnya, yakni video pendek. Ada banyak sekali animasi-animasi lucu dan menghibur yang bercerita tentang kehidupan para karakter negara yang masing-masing identik dengan sifat negara aslinya. Sepertinya Country Humans ini amat sangat terkenal ya. Jadi penasaran lebih dalam deh mengenai fenomena ini. Dan ternyata beneran, jika ada sisi terang, tentu saja ada sisi gelap. Country Humans yang kita kenal sekarang hanyalah permukaan gunung es terapung yang menyembunyikan fakta-fakta terdalam di bawah laut. Ada banyak sekali hal-hal mengerikan dan berbahaya yang berkaitan erat dengan Country Humans. Sekarang kita akan langsung masuk saja ke cerita seram Country Humans. Yang pertama, fantasi para penggemar terlalu liar. Ada sebuah komunitas rahasia yang berisikan member-member dengan preferensi yang unik. Mereka suka melihat karakter-karakter negara ini tidak mengenakan dan juga melakukan tindakan yang tidak baik. Sangat buruk untuk dilihat oleh orang-orang seperti kita. Anggota-anggotanya bergerak secara tersembunyi dan saling bertukar gambar yang tidak baik. Hubungan antar negara diilustrasikan menjadi visual untuk memuaskan keinginan para member secara terselubung, secara romantis dan tidak baik. Wah, gila sih, ini udah kelewatan banget. Tidak hanya dalam bentuk gambar, bahkan dalam bentuk naskah novel pun juga banyak beredar di komunitas tersembunyi ini. Aku tidak dapat menjelaskannya secara detail, tapi aku yakin kamu pasti udah tahu lah ya. Kalau emang iya, coba komen di bawah apa yang kamu temukan mengenai sisi gelap Country Humans ini. Kalau benar, nanti Elprana akan beri love deh. Yang kedua, ilustrasi yang terlalu mencekam. Karena memang Country Humans ini adalah penggambaran versi manusia dari sebuah negara, otomatis banyak pengamat sejarah yang benar-benar menciptakan sebuah komponen Country Humans semirip mungkin dengan catatan historisnya. Saking detailnya, mereka bahkan menggambarkan tragedi masa lalu sebuah negara secara gamblang hingga membuat publik heboh dan terganggu. Ada banyak sekali rahasia dunia dan juga sejarah yang dengan sengaja disembunyikan oleh pemerintah negara-negara di dunia. Dan di komunitas rahasia Country Humans ini, seluruh rahasia tersebut dapat diakses. Misalnya seperti konflik antar negara, kudeta, penggelapan, perdagangan ilegal, dan masih banyak lagi. Hal tersebut mengarah ke fakta gelap ketiga. Dengan banyaknya penggemar Country Humans, ada kalanya orang-orang tersebut salah dalam mempersepsikan sesuatu. Mereka dengan mudahnya menggambarkan karakter-karakter itu tanpa simpati dan empati. Misalnya nih, karakter negara Rusia yang digambarkan melakukan hubungan romansa dengan orang-orang lain di atas sebuah fakta bahwa dulunya Rusia pernah melakukan kejahatan besar pada umat manusia berdasarkan catatan historisnya. Ada juga penggambaran konflik negara USSR yang tidak baik, serta penggambaran rasisme yang tidak bisa dibenarkan antar negara hingga menyebabkan mispersepsi di antara orang-orang. Belum lagi dark joke atau komedi gelap tentang tragedi sebuah negara.
Benar-benar tidak lucu karena candaan tersebut digambarkan di atas penderitaan penduduk asli negara tersebut. Kondisi-kondisi inilah yang membuat Country Humans mendapatkan sorotan negatif oleh banyak orang karena mispersepsi mengenai negara, kedudukan negara tersebut, hingga kesalahan tafsir mengenai sejarah negara yang digambarkan. Ya, tapi apapun itu pasti memiliki sisi gelap dan juga sisi terang sih. Elprana berharap kamu sebagai penikmat Country Humans tetap bijaksana ya dalam berinteraksi. Jadi gimana nih menurut kamu? Apakah kamu akan tetap menjadi penggemar Country Humans setelah mengetahui fakta gelapnya? Coba komen pendapatmu mengenai cerita seram Country Humans ini ya di kolom komentar. Aku ingin tahu analisis kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video berikutnya, jangan sungkan buat komen hashtag bahas Elprana atau kirim ke email aks.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.